Halo teman-teman, kembali lagi Kenapa Error dengan saya Ardi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang type conversion sama type coercion. Apa itu type conversion? Jadi pada dasarnya type adalah salah satu aspek yang paling dasar di pemrograman. Dan mengkonversi antar type ini adalah sesuatu yang kita lakukan nih di setiap bahasa pemrograman. Misalnya mengubah string menjadi angka atau sebaliknya, atau menjadi angka menjadi boolean, atau dari string ke boolean yang bakal kita lakuin nih sepanjang waktu selama kita melakukan pemrograman nih. Perlu diketahui juga kita harus memahami type ini terutama untuk JavaScript nih, karena JavaScript ini bisa dibilang berperilaku agak aneh nih. Di JavaScript sendiri itu ada type conversion dan type coercion. Sebenarnya terdengar mirip ya, tapi sebenarnya itu beda teman-teman. Type conversion itu adalah ketika kita secara manual mengkonversi dari satu tipe ke tipe lainnya, seperti dari string ke angka atau sebaliknya, itu secara manual. Sedangkan type coercion adalah ketika JavaScript otomatis mengonversikannya untuk kita di belakang layar nih. Jadi kita nggak nggak kelihatan nih. Ini saya mau contohin ya. Kita ini dulu, kita komen, kita save, kita reload. Misalkan nih, kita menerima inputan dari website. Misalkan kita nerimanya dari input field, itu kan biasanya terimanya itu kan string ya teman-teman, bukan number nih. Misalkan gini. Misalkan kita dapat input tahun misalkan dari file dari webnya yang berbentuk HTML nih. Terus berbentuk input field maksudnya. Kita misalkan 1998. Ini kan biasa string nih. Kalau masuk ke sini biasanya string nih teman-teman, kalau dari HTML ke sini. Nah, gimana caranya? Misalkan kita tambah misalkan berapa nih? 17. Kira-kira hasilnya berapa nih? 1998 ditambah 17. Coba kita save. Coba teman-teman tebak dulu. Kira-kira berapa? Kita reload. Salah, karena saya belum log. Kita save, kita reload. Nah, bingung gak nih teman-teman? Hasilnya 199817. Kenapa demikian? Jadi gini teman-teman, karena di sini itu string, kemudian kita tambahkan 17, ini JavaScript otomatis akan menambahkannya. Si 17 ini akan berubah menjadi ini teman-teman, akan berubah menjadi string. Terus bagaimana nih caranya biar si 998 ini menjadi number nih? Nah, di JavaScript ada built-in function namanya number. Untuk sekarang apa itu function dan bagaimana cara kerjanya, kita telan dulu ya. Maksudnya ini topik yang masih agak jauh, jadi kita masukin dulu nih number, terus tutup kurung buka, kita masukin input tahun, kita tutup dengan ini kurung tutup, kemudian kita save, kita reload. Nah, jadi 2015 nih, 1998 ditambah 17 jadi 2015. Nah, ini beda nih teman-teman. Ini input tahun ini 998 ini berubah menjadi jadi number nih. Kita coba nih. Beda nih. Kita save, kita reload. Tuh. Ini input tahun yang ini pertama ini number, dan kedua ini string nih teman-teman. Nah, masalahnya number pas kita masukin number di input tahun ini, kita jalankan ini nggak ngubah ini teman-teman, nggak ngubah input tahunnya. Jadi walaupun kita console log di sini input tahun, dia tetap string ya teman-teman tuh. Pas kita lihat dia tetap string. Lihat warnanya beda ya, kalau di saya warna putih. Kalau di teman-teman saya kurang tahu, mungkin bisa sama juga. Kalau di sini saya numbernya itu warnanya ungu. Kalau misalkan string warnanya putih. Nah, di number ini
kita tulis dulu deh. Ini yang manual ya, type conversion yang kita lakukan secara manual. Nih, kita manualnya ini kan pakai number ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba pakai string biasa, ini kan stringnya isinya angka. Tapi kalau kita isinya misalkan kucing, nama orang deh, dadang lagi nih. Kita save. Maaf, dadang, kita save. Kita reload. Dia akan ngasih tahu itu NaN. Apa itu NaN? Itu artinya not a number. Jadi di JavaScript ngasih tahu kita kalau ini tuh bukan angka. Sebenarnya ini tapi nah, ini nih lucunya teman-teman. Tapi kan dia bilang not a number, tapi kalau kita type of not a number, dia akan menghasilkan number. Jadi maksudnya not a number ini adalah si JS memberikan not a number atau NaN ke kita jika setiap kali operasi yang melibatkan angka nih gagal menghasilkan angka baru nih. Kan dia bukan angka nih, maka si numbernya gagal menghasilkan angka baru nih. Jadi bisa jadi bisa menghasilkan NaN. NaN itu sebenarnya angka tapi tidak valid teman-teman. Jadi dia masih masuk kategori angka nih, masih masuk kategori number. Nah, kemudian sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, cuman saya kasih tahu aja. Ini kan kita dari dari string ke number. Kita juga bisa melakukan sebaliknya dari dari number ke string. Jadi misalkan 25 gitu. Terus ini jadi ke string. Nah, ini bisa nih. Kita save, kita reload. Nah, 25. Ini string nih teman-teman, beda sama 25 biasa. Nih. Kalau ini kan angka. Tuh, ini kan angka. Nah, jadi pada JavaScript ini, JavaScript hanya dapat mengonversi menjadi 3 jenis nih teman-teman, yaitu string, angka, dan boolean. Tidak bisa mengkonversi ke undefined atau ke null. Di sini saya belum bisa menunjukkan ke boolean karena itu ada cara khususnya yang gak kayak gini, dan itu sepertinya kalau kita bahas di sini videonya agak panjang nih. Jadi setelah ini saya akan bahas tentang yang booleannya. Tapi di dalam praktek aslinya atau di dunia nyata, kita jarang nih melakukan conversion secara otomatis. Bukan secara otomatis, secara manual. Ini kan manual ya. Karena JavaScript melakukan type coercion secara otomatis di beberapa situasi nih. Konversi akan secara otomatis ketika operator berurusan dengan dua nilai yang memiliki tipe yang berbeda nih teman-teman. Di belakang layar, JavaScript akan mengkonversi satu nilai agar sesuai dengan nilai yang lainnya, dan operasi pun bisa dijalankan. Contohnya apa? Kita contohin ya. Ini kan type conversion ini manual. Kita tulis type coercion. Nah, ini type coercion, coba console.log. Ini kita pernah bahas nih sebenarnya di video sebelumnya nih. Cuman kita nggak apa-apa ya, kita coba lagi. Saya berumur, katakan tambah plus ya. Nah, plusnya ini kan number nih. Misalkan saya berumur 40 tahun. Nah, ini kan string nih, dan ini string, dan ini number. Pada type coercion, JavaScript ini akan mengkonversi otomatis di balik layar nih teman-teman, karena ada tanda plus ini nih. Jadi si 40 ini akan berubah menjadi string. Kita save dulu ya. Kita save, kita reload. Nah, gimana teman-teman? Masih paham gak nih? Jadi si pemicunya ini adalah si ini nih teman-teman. Tanda plus ini nih, operator plus ini. Setiap kali ada operasi antara string dan number akan dikonversi nih menjadi string. Nah, kita coba misalkan 25 dikurang 10 dikurang 5. Kira-kira berapa nih hasilnya? Teman-teman bisa nebak nggak? Ada string dikurang number. Kita reload. Hasilnya 10 number nih, bukan 10 string ya, soalnya warnanya beda nih. Di saya warnanya kalau ungu ini berarti number.
Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena selain tanda plus, yaitu tanda minus, dia akan berperilaku sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada string dikurang string, maka dia akan menghasilkan number, teman-teman. Nih, ini nggak usah pakai ini juga ya, nggak usah pakai number. Coba kita nih, kita save, kita reload. Tuh, walaupun string dikurang string, hasilnya tetap number nih. Nah, ini juga berlaku untuk perkalian, teman-teman. Nih, ini kan 10 dikali 2. Kita lihat tuh, tetap menjadi number, nggak menjadi string. Jadi teman-teman perlu ingat nih. Oh, nih kita coba 10 bagi 2 ya. Kali kan 10 kali 10 bagi 2. Tuh, tetap menjadi number. Jadi teman-teman mesti ingat kalau misalkan, jadi selain tanda plus, dia akan berperilaku sebaliknya. Kan kalau tanda plus itu string ditambah angka, dia angkanya akan berubah menjadi string. Nah, jadi perbedaan ini sangat penting banget nih buat diingat, karena sering banget membingungkan banyak pemula yang baru belajar JavaScript nih, teman-teman. Nah, karena kita sudah sampai sini, saya akan ngasih tebak-tebakan nih. Tebak-tebakannya adalah misalkan tebak, jangan deh, A aja lah, kepanjangan. 1 ditambah 1. Terus nah, kok A. Nah, kira-kira teman-teman bisa menebak nggak nih angkanya berapa? Coba kalau udah saya reload ya. Oh, kenapa hasilnya 10? Nah, jadi gini teman-teman, kita uraikan satu persatu. Jadi string ditambah number, tadi saya udah bilang ya, kalau misalkan number ditambah string atau string ditambah number, itu akan menghasilkan string. Jadi dia menghasilkan 11 nih. Nah, udah 11. Jadi pas dia di sini, dia akan menghasilkan string 11 nih. Pas dia di bawah sini berarti string 11 dikurang 1. Nah, dikurang 1 berarti masuknya 11 kurang 10 ya. Jadi 11 kurang 10, maaf. 11 kurang 1 jadinya 10 number. 11 string dikurang 1 number berarti jadinya 10 number nih. Kalau nggak percaya ya. Nah, ini di sini bisa nih teman-teman kalau mau nyoba, atau kita bersihin dulu deh. Nih, kalau mau bersihin mencet ini nih, yang bulat terus ada ini nih. Kita bersihin. Dikurang 11 dikurang 1. Tuh kan, bener kan? Kemudian coba kita lagi kali ya, 2 lagi deh. Misalkan ada 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, hasilnya 12. Aduh, ini udah kelihatan ya hasilnya. 12. Maaf, ulang. 12 ditambah string nih, kita tambahin string, kita tambahin 4. Tuh. Gimana nih teman-teman? Sampai sini bingung kan nih? Jadi sebenarnya yang terjadi adalah sampai sini itu masih number nih, lihat nih. 3 ditambah 4 ditambah 5 itu masih number nih, 12. Kemudian di sini ditambahkan dengan string. Jadi pas udah sampai 12 ditambahkan 4 string, ya udah jadinya 1, 2 dan string 4. Gimana teman-teman? Bingung nggak? Satu lagi nih ya. Misalkan 12 string dikurang 3 dikurang 2 string ditambah 7 string. Kira-kira selalu berapa nih? Nah, 77. Kenapa 77? Jadi gini, walaupun ini semua string ya teman-teman, 12 dikurang 3 dikurang 2 itu hasilnya 7. 7 angka nih, 12 dikurang 2
di 12 dikurang 3 dikurang 2 ini hasilnya 7 angka. Kemudian ditambahkan dengan 7 string. Jadi hasilnya string 77. Bingung kan nih teman-teman? Harusnya nggak bingung ya, soalnya kan tadi saya udah bilang kalau misalkan string dikurang string itu akan menghasilkan number. Begitu pula string dengan number atau ya number pasti udah pasti string ya. Udah pasti number ya. Jadi dia dari 12 ke 3 sampai ke 2 ini jadinya ini nih. Jadinya number nih kalau nggak percaya. Tuh, kan jadinya number. Kemudian dia ditambah dengan string 7. Ya jadi hasilnya adalah 77. Nah, teman-teman, karena udah di ujung video, saya mau ngasih tahu. Jadi kebanyakan orang itu nggak suka adanya type coercion karena dari type coercion ini bisa banyak bug yang muncul nggak terduga di program kita. Namun itu semua bisa terjadi karena kalau kita lagi nggak tahu kita lagi ngapain nih teman-teman. Kan teman-teman tadi tahu ya kalau misalkan min itu bisa berubah menjadi number, dan kalau plus itu numbernya bisa berubah jadi string nih. Karena kalau kita tahu, kita bisa lebih gampang nih buat menghindari error-error yang bakal muncul ke depannya. Nah, kan teman-teman tadi udah dengar apa yang saya jelasin. Coba nih teman-teman latihan. Soal pertama itu tebak hasil berikut tanpa dijalankan di konsol. Jadi kalian tebak-tebak aja nih, misalkan 10 string plus 5 berapa. Terus kalian tebak sampai sini. Kalian tulis di mana, di kertas atau di notepad juga nggak apa-apa. Terus kalian coba nih jalankan di konsol untuk ngecek apakah jawaban kalian benar apa enggak nih, tebakan kalian benar apa enggak nih dari 10 string per 5 sampai yang terakhir nih, apa yang panjang banget nih. Coba ya teman-teman. Untuk video ini sampai sini saja. Di video setelah ini saya akan membahas yang tentang booleannya teman-teman. Terima kasih. Bye bye.